Baik, selamat malam kakak-kakak sekalian yang sudah ya bergabung di ruang virtual ini. Saya ucapkan ya kakak-kakak semua selamat malam untuk kita. Terima kasih ya kakak-kakak yang sudah boleh hadir untuk mengikuti kegiatan ya tatap maya pada malam hari ini ke-16 kakak-kakak. Pada modul 3.1.C.2.A, yaitu kuatkan pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek PJBL dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai ya, kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini, kita awali dulu kakak-kakak dengan doa. Untuk itu mungkin saya minta salah satu dari kakak sekalian untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan kakak-kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak David. Selamat malam untuk kita semua. Marilah kita siapkan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur tak henti-hentinya kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga pada malam hari ini kami PKG kelas 5 Ngada 2024 kembali lagi hadir dalam ruang virtual ini guna melanjutkan segala tugas dan rutinitas kami sebagai peserta maupun sebagai fasilitator. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar apa yang kami dapatkan, agar apa yang kami kerjakan dapat kami implementasikan di lembaga pendidikan kami masing-masing. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak David yang boleh membuka kita dengan doa. Oke, kakak-kakak sekalian, mohon izin saya langsung share screen untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, kakak-kakak, apakah tampilan layar PPT-nya sudah terlihat jelas di layar kakak semua? Baik, terima kasih kakak-kakak, kita langsung mulai. Namun sebelumnya kembali saya menyapa kakak-kakak semua, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan rahayu. Salam sehat untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Hari ini ya kita sesuai dengan apa yang menjadi target kita di tatap maya ke-16 ini adalah bagaimana kita akan ya merancang pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini kakak-kakak kesepakatan bersama yang terus kita bangun ya pada setiap sesi tatap maya. Jadi yang pertama menyalakan kamera, jadi kakak-kakak diharapkan untuk sesekali nih boleh menyalakan kamera. Kemudian yang berikut mematikan mikrofon. Ini situasi kakak-kakak diharapkan untuk kita boleh ya memperhatikan ya berkaitan dengan bagaimana mematikan mikrofon dan menghidupkan mikrofon. Lalu kemudian yang berikut hadir seutuhnya. Terima kasih ya kakak-kakak yang sudah hadir sampai dengan ya hari ini. Ya, itu luar biasa, saya patut ya memberikan apresiasi kepada kakak-kakak yang terus dengan setia, dengan semangat untuk terus berproses dalam kegiatan PKG ini. Kemudian menghargai waktu, terima kasih kakak-kakak yang sejauh ini terus ya hadir ya, tepat waktu untuk kita mengikuti ya sesi tatap maya. Lalu kemudian memaksimalkan fitur chat ya, ini juga menjadi penting kakak-kakak, kita boleh ya sesekali memaksimalkan fitur yang ada. Kemudian klik raise hand seperti biasa kakak-kakak. Terus yang terakhir ya, gangguan teknis adalah hal wajar. Baik kakak-kakak, berkaitan dengan kesepakatan bersama ini, mungkin di sini ya saya sedikit ya mau bertanya nih kepada kakak-kakak. Sejauh ini ya, sampai dengan tatap maya ke
16 ini kakak. Kira-kira sejauh ini ya perasaan kakak itu mereka seperti apa? Nah ini boleh kakak mereka tuangkan di Padlet kakak yang sudah saya kirim tadi. Nanti di sesi terakhir nanti kita akan berdiskusi bersama. Jadi mohon kakak untuk boleh meluangkan waktu sambil mengikuti ya sesi tatap muka ini, tapi boleh mengisi jawabannya. Sejauh mana ya perasaan kakak dalam mengikuti kegiatan program PKG ini kakak. Baik kakak, ini ya ada dua hal ya yang menjadi target kita kakak di dalam sesi tatap maya kita pada kesempatan ini. Jadi ada dua aspek ya. Yang pertama itu adalah indikator utama. Nah di indikator utama ini ada 4 poin kakak. Yang pertama itu bahwa guru dapat memahami saling tergantung untuk mencapai ya tujuan pengajaran yang mereka bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikannya. Nah ini ya berkaitan dengan bagaimana program atau rancangan program yang kita susun bersama ya KBS atau komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang kedua kakak bahwa guru dapat memahami konsep kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Nah bicara tentang kokurikuler dan ekstrakurikuler ini kakak saya yakin dan percaya bahwa kakak kita paham ya, paham betul di manakah ya kokurikuler, seperti apa kegiatannya, lalu kemudian ekstrakurikuler itu seperti apa. Jadi seperti itu kakak. Kemudian yang ketiga, guru dapat mendesain program kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif. Jadi seperti itu kakak, bahwa kita di dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, bagaimanakah kita bisa mendesain program ya PJOK itu secara kolaboratif, secara bersama-sama dengan KBS yang ada di sekolah kita kakak. Kemudian yang keempat, bahwa guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan, yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah. Kemudian yang berikut, nah ini kakak capaian ya, khusus modul. Jadi yang pertama, memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Lalu kemudian yang kedua, mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Nah ini mungkin kalau bicara tentang bagaimana kita mengidentifikasi pada tatap maya di ke-15 kemarin, ya kita sudah semua nih kakak sudah mengidentifikasi 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah kita untuk kita hubungkan di dalam program rancangan kita menyangkut dengan kegiatan ya project ya based learning atau PJBL ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah merancang program ya kegiatan KBS. Nah di sini kakak terima kasih ya kakak yang sudah mengirimkan ya rancangan program di Google Drive yang nantinya sebentar itu akan kita diskusi bersama kakak. Kemudian yang keempat, merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler atau KP5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS menggunakan model pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama kakak. Ada 3 model pembelajaran itu. Jadi itu kakak 2 aspek penting yang menjadi tujuan utama kita bagaimana kita bisa merancang sebuah program project melalui KBS yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah ini kakak tujuan utama kita pada sesi kali ini kakak, bahwa kita ya merancang pembelajaran berbasis project untuk intrakurikuler, kokurikuler atau KP5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS menggunakan model pembelajaran yang sudah kakak pelajari sebelumnya. Nah ini kakak kita masuk pada sesi yang berikut ini ya. Jadi pada sesi ini ya kita semua diajak mari berbagi praktik baik pembelajaran berbasis project yang telah kakak susun ya dan kemudian kakak kirim ya di Google Drive. Jadi yang pertama itu apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis project yang kakak rancang.
Kemudian yang kedua, apa yang menjadi produk utama nih dari pembelajaran berbasis proyek yang kakak rancang. Kemudian yang ketiga, bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang kakak rancang akan dipublikasikan. Kemudian yang keempat, apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek yang kakak rancang. Kemudian yang kelima, apa tipe proyek yang kakak pilih untuk pembelajaran berbasis proyek tersebut. Apakah pembelajaran berbasis proyek yang telah kakak rancang ini, ya itu yang pertama, apakah itu memecahkan masalah dalam dunia nyata yang terjadi di sekolah, ataukah tantangan bagaimana peserta didik kita untuk bisa membuat karya. Kemudian apakah itu ya menjawab ya eksplorasi jawaban ya dari pertanyaan abstrak, artinya pertanyaan yang memang ditujukan kepada peserta didik di sekolah kita, kemudian kita dan mereka ya diminta untuk bagaimana menganalisis itu. Dan kemudian kita kembangkan itu dalam sebuah proyek kakak. Kemudian apakah proyek itu ya bentuknya dalam investigasi. Seperti itu kakak. Kemudian memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Jadi isu yang ada ini artinya isu-isu yang mungkin ya muncul atau sedang terjadi di sekolah kita. Seperti itu kakak. Kemudian yang berikut adalah apa model pembelajaran yang kakak pilih untuk pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini ya ada 3 hal tadi yang kakak mereka sudah kita pelajari bersama. Pertama itu adalah apakah itu proyek yang kakak mereka susun ini, rancang itu merupakan model pendidikan gerak, ataukah pendidikan kebugaran, ataukah model pembelajaran sport education model. Jadi seperti itu kakak. Nah di sini ya kakak kita akan masuk pada tahapan ya presentasi. Nah sekarang saya mohon izin kakak untuk kita acak dulu ya peserta sehingga nanti dalam pelaksanaan presentasi dan nanti akan kita secara berurutan kakak. Jadi bahwa yang pertama ya kakak diminta untuk mereview kembali ya rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan pertanyaan pemandu. Nah pertanyaan pemandu di sini ya itu nanti seperti ini kakak. Pertanyaan pemandunya, ini kakak ya. Apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat ya senyata mungkin dengan kehidupan murid yang ada di sekolah kakak? Artinya bahwa rancangan yang kakak buat tadi ya itu memang sudah senyata atau sudah benar-benar nyata mungkin dengan kehidupan peserta didik kita yang ada di sekolah. Lalu kemudian yang kedua, seberapa besar nih rancangan pembelajaran berbasis proyek kakak ya yang mengakomodasi ya suara, voice, kemudian pilihan choice dan kepemilikan murid atau ownership. Nah, bicara tentang ini kakak bahwa saya berharap nih kakak di pembelajaran mandiri ya, pembelajaran asinkron itu kakak mereka sudah ya setidaknya belajar tentang bagaimana mengakomodasi ya suara, kemudian pilihan dan kepemilikan murid. Seperti itu kakak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses penyelidikan berkelanjutan yang terjadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek yang kakak presentasikan sebentar. Nah ini akan kita refleksi ini kakak, atau pertanyaan pemandu ini untuk mengantar kita ketika sebentar ya kakak mereka diberi kesempatan untuk presentasi. Seperti itu kakak. Mungkin saya kembali dulu ya. Setelah kita mempresentasikan ya atau mereview kembali rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan pertanyaan pemandu tadi kakak, kemudian di situ ya kita akan dibagi ya. Jadi contohnya seperti ini kakak, bahwa peserta ya atau dari kakak mereka salah satu ya peserta A nanti akan direview nih oleh peserta B. Kemudian rancangan pembelajaran berbasis proyek peserta B nanti akan direview oleh peserta C dan seterusnya kakak. Nah, ketika yang pertama, contohnya di sini mungkin ya kakak Restin ya, mungkin diberi kesempatan nih pertama untuk mempresentasikan. Nanti
Orang kedua ya seperti Kakak David nanti yang mereview ya, menganalisis rancangan dari Kak Christine. Jadi orang terakhir sebentar akan kembali lagi ya. Siapa yang merancang itu atau siapa yang menganalisis itu, nanti yang terakhir itu akan dianalisis oleh Kak Christine, seperti itu. Jadi sistemnya rotasi begitu kakak. Oke, langsung saja. Atau mungkin berkaitan dengan hal ini ada hal yang mau disampaikan. Silakan kakak. Oke, silakan Kak David. Jadi baik, terima kasih. Mungkin sehubungan dengan review yang nanti disampaikan oleh teman berikutnya, mungkin sebentar diberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk mereview sehingga itu bisa menjadi masukan yang banyak, yang baik untuk perbaikan di proyek kita punya. Mungkin itu satu saja kakak. Baik, terima kasih Kak David. Pertanyaan ya, masukan yang bagus ya. Jadi artinya bahwa sebentar ketika ya rancangan proyek yang mungkin dari Kakak David ya, lalu kemudian nanti akan dianalisis oleh kakak yang lain. Nanti kalaupun ya diberi atau masih punya kesempatan, maka kita semua ya termasuk saya sendiri untuk boleh memberikan masukan terhadap proyek ya kakak-kakak yang telah kakak rancang. Seperti itu Kak David. Baik, mungkin langsung saja ya kakak-kakak biar kita memaksimalkan waktu yang ada. Langsung saja kita mulai ya kakak-kakak. Jadi siap-siap nih kakak-kakak. Oke, kita mulai. Kak Bende. Siap kakak. Oke, saya langsung ini ya, Kak Bende. Oke, baik. Nah, Kak Bende ini nanti ya akan dianalisis oleh siapa? Kita acak lagi kakak. Belum siap. Oke, Kak Loli. Baik, jadi silakan Kak Bende, mungkin kita langsung saja mulai mempresentasikan ya. Kak Bende diberi kesempatan waktu ya 5 menit Kak Bende untuk mempresentasikan. 3.1.c.2 kuatkan pemahaman, merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Oke, lanjut ke Luli. Yang pertama, tujuan pembelajaran meningkatkan keterampilan kolaboratif dengan KBS. Siswa dapat bekerja dalam tim, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama yang penting dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui proyek. Siswa diajak untuk berpikir kritis, mencari solusi, dan mengembangkan ide-ide kreatif. Ini membantu mereka dalam mengasah kemampuan analisis dan penyelesaian masalah. C. Memperkuat hubungan antara siswa. Guru dan komunitas sekolah melibatkan komunitas belajar sekolah, memperkuat hubungan antar anggota sekolah, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Semua pihak yang merasa memiliki andil dalam proses pendidikan. Yang kedua, apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang? Penerapan Sport Education Model atau SEM pada pertandingan sepak bola mini antar kelompok. 3. Apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pertanyaan berbasis proyek? Apakah peserta didik mengalami perubahan setelah melaksanakan proses Sport Education Model?
4. Model pembelajaran yang dipilih adalah sport education model. Siapa saja peserta didik yang akan dilibatkan? Peserta didik di sini yang saya libatkan yaitu kelas 3 sampai dengan kelas 6 SDK Tanah Bolong. 6. Kapan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek perlu berjalan? Proyek akan dilaksanakan pada bulan Januari dan akan dilaksanakan kurang kali ya, 1 minggu. Lanjut ke Loli. 7. Mata pelajaran yang dilibatkan dalam pembelajaran proses proyek adalah PJOK dan agama. Terus 8. Pembelajaran berbasis proyek termasuk konkurikuler. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif adalah PJOK. Mata pelajaran lainnya yang terlibat adalah agama dan matematika. 3. Peran yang terlibat yaitu guru mata pelajaran, siswa, orang tua, tenaga perpustakaan. Lokasi, lingkungan sekolah, dan aula. 5. Produk yang dihasilkan yaitu perlombaan sepak bola mini antar kelas. Terus, teknologi yang digunakan, laptop, printer, dan kamera. Mohon maaf kakak, di sini saya tidak bisa mengerjakan. Kakak boleh naik lagi? Turun kembali. Ini yang mengisi tabel gambar ini saya tidak bisa buat kakak, soalnya di sini saya pakai Chrome tadi saya coba saya agak ribet. Ini ada tabel tapi saya tidak buat. Tingkat satuan pendidikan SDK Tanah Bolong, kakak boleh bisa turun lagi sedikit. Terus total waktu 1 minggu. Dimensi profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Bergotong royong. 3. Mandiri. 4. Kreatif. Elemen subelemen. Jika P5, 1. Bernalar kritis, menyelesaikan masalah. 2. Kreatif, inovatif, improvisasi dalam permainan. 3. Bergotong royong, kerja sama tim melalui permainan. Tujuan pembelajaran, siswa memahami teknik dasar dan aturan dalam permainan sepak bola. Siswa dapat bekerja sama dalam tim dan menghargai kontribusi setiap anggota. Siswa memiliki minat dan sikap positif terhadap olahraga, khususnya sepak bola. 4. Siswa mengembangkan keterampilan fisik, kedisiplinan, dan sportivitas. Pembagian peran. Guru PJOK mengajar teknik dasar dan aturan, memberikan arahan dalam permainan. Guru kelas mendukung aktivitas belajar, membantu pengamatan. Siswa berperan aktif dalam latihan dan permainan, melakukan refleksi atas pembelajaran. Orang tua mendukung kegiatan di luar sekolah dan mendampingi saat siswa latihan mandiri. Oke. Aset kekuatan sekolah yang digunakan, lapangan olahraga, peralatan sepak bola, kon, gawang. Peluncuran model, itu guru membuka kegiatan dengan cerita inspiratif tentang pentingnya olahraga, khususnya sepak bola. 2. Siswa diajak berdiskusi tentang pengalaman dan minat mereka dalam olahraga, serta tujuan proyek untuk meningkatkan minat terhadap sepak bola. 3. Membentukkan tim siswa untuk kerja kelompok selama proyek berlangsung. Aduh, gimana tadi? Sudah kok? Oke, itu saja kakak. Pemaparan dari saya. Mohon maaf itu tadi saya kerja tadi mungkin pengaruh pakai Chrome, ada kendala di tabel, saya tidak pakai tabel kakak. Saya langsung ketik dari situ kakak. Itu saja saya kembalikan. Terima kasih kakak. Itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman lain untuk mengoreksi dan memberikan masukan atas hasil kerja yang saya buat tadi. Memberikan kesempatan kepada teman-teman.
Oke, Kakak Paji. Silakan Kakak Paji. Baik, terima kasih Kakak Wende. Nah, dari pemaparan Kakak Wende tadi tentang merancang SEM dalam pembelajaran berbasis proyek ini saya hanya melihat pada poin yang ke-6 ini waktu pelaksanaan pada bulan Januari dan dilaksanakan itu 1 minggu pelaksanaan. Untuk itu selain dari di dalam 1 minggu pelaksanaan itu tuh waktu untuk melatih siswa dalam permainan permainan apa ya Kakak Wende? Kakak Wende tadi ambil permainan tentang apa ya? Sepak bola mini. Sepak bola. Nah, sepak bola mini itu tuh waktu melatih itu tuh dalam tempo waktu itu berapa hari? Kemudian Ya, Kakak Wende Kakak Wende mengambil keterampilan permainan bola besar itu tuh waktu pelaksanaan itu tuh dalam tempo 1 minggu. Nah, di dalam tempo 1 minggu itu Kakak Wende melatih siswa itu berapa hari melatih siswa. Kemudian sekaligus memberi pemahaman tentang aturan permainan bola besar itu. Dari pemaparan yang Kakak Wende sudah presentasikan ini cukup bagus. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Kakak Wende. Oke, Kakak, terima kasih masukannya dari Kakak Paji. Itu mungkin kekeliruan dari saya. Ini waktu 1 minggu saya kira hanya bersih pada saat melakukan kegiatan itu Kakak. Langsung di kegiatan turnamen begitu. Nah, itu pemikiran saya tadi kiranya begitu. Nah, kalau Januari tadi pemikiran saya kira kegiatan itu kan dilaksanakan Januari, soalnya Desember ini kan sudah mulai dengan ujian, dan juga ini kan saya tidak tahu kalau kegiatan ini dilaksanakan sebelum kegiatan PKG kita ini selesai. Itu sudah saya kembalikan. Mungkin ada teman-teman lain yang memberikan masukan. Saya persilakan. Kakak Loli, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Kakak Wende. Ya, sebelumnya tadi di awal disampaikan bahwa saya sebagai analisis, ya, jadi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kakak Wende sudah hampir menggambarkan pembelajaran berbasis proyek. Meskipun ada beberapa bagian yang belum dipaparkan secara baik. Seperti yang pertama itu aset. Aset yang digunakan itu apa hanya lapangan atau ada aset-aset lain? Ya, saya juga mungkin kurang tahu mengenai kondisi sekolah Kakak Wende, jadi mungkin alasan Kakak Wende hanya memberi masukan aset lapangan olahraga serta peralatannya. Terus yang berikut
mengenai waktu tadi yang sudah disampaikan oleh Kakak Paji. Karena model yang Kakak pilih di sini itu model SEM. Modelnya model SEM. Sehingga mungkin waktu yang dibutuhkan itu agak sedikit panjang karena dibutuhkan dari tahap persiapan sampai perayaan musim itu. Siap, Ya. Kak. Karena yang sejauh yang saya pelajari di modul tahap-tahap SEM ya seperti itu. Selanjutnya dari apa yang sudah dipaparkan ini ada satu hal yaitu di bagian ya di bagian ini, di bagian siswa yang dilibatkan 3 sampai 6 ya. Mungkin saya kurang tahu alasan Kakak Wende hanya mengambil siswa kelas 3 sampai kelas 6. Sementara siswa kelas 1 dan 2 itu tidak dilibatkan. Ya, saya kurang tahu alasannya, mungkin saya bisa mendapatkan penjelasan dari Kakak Wende. Sekian saya kembalikan, Kak. Oke, Kakak Loli, terima kasih atas masukannya yang menjadi bahkan untuk perbaikan. Alasan saya untuk hanya memilih kelas 3 sampai 6 ke pengaruh kelas 1 2 itu masih belajar tentang gerak dasar. Kakak sekalian mohon izin ya. Yang pertama mungkin saya perlu menyampaikan ya, terima kasih ya untuk Kak Wende yang sudah boleh merancang proyek ini ya, PJBL ini dengan KBS ya yang ada di sekolah melalui model ya pendidikan atau model pembelajaran SEM ya. Nah, masukan ya untuk Kak Wende ya. Proyek yang dibuat oleh Kak Wende ini ya. Ini masih secara umum ya, tidak secara terperinci. Maka dari itu ya, saya perlu memberikan masukan ya, bahwa sebelum Kak Wende merancang ini mestinya Kak Wende paham betul tentang bagaimanakah teknis untuk merancang sebuah model pembelajaran SEM seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Loli tadi ya. Mulai dari tahap awal persiapan ya sampai dengan tahap akhir atau yang disebut dengan festival ya, akhir musim. Bagaimana ke dalam proses tahap awal apa yang dilakukan oleh kita sebagai fasilitator ya, itu adalah gurunya sendiri. Kemudian bagaimanakah mulai merancang sebuah program itu dengan melibatkan semua KBS yang ada di sekolah. Ya seperti itu. Artinya bagi saya bahwa rancangan yang dibuat oleh Kak Wende ini masih secara umum ya, belum secara spesifik yang merujuk pada model pembelajaran SEM. Seperti itu. Jadi mohon untuk diperbaiki ya. Mungkin sekiranya seperti itu Kak Wende. Artinya bahwa hal yang ini ya, ini hanya mau menggambarkan ya, sesuai dengan rubrik yang sudah diberikan. Tapi padahal yang mau disampaikan sini adalah bagaimana kakak merancang itu dari persiapan awal, kemudian bagaimana pengelolaan musim yang baik, lalu kemudian bagaimana pada tahap turnamen, ya, kemudian siapa-siapa yang dilibatkan, kemudian bagaimana posisi ya kita sebagai guru pada saat itu sebagai apa, kemudian cara pelibatan siswanya seperti apa. Jadi itu menjadi gambaran ya untuk Kak Wende sehingga nanti boleh diperbaiki ya. Nah, diperbaiki dan dikirim di LMS nanti. Jadi seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Wende. Mari kita berikan dulu ya aplaus untuk Kak Wende. Terima kasih ya yang sudah presentasi
Hanya masukan saya adalah memperbaiki, ya. Dan Siap. kemudian ya bagaimana caranya adalah banyak mencari referensi, ya. Banyak-banyaklah mencari referensi, banyak-banyaklah membangun komunikasi sehingga apa yang menjadi rancangan KABND ini bisa digunakan di sekolah. Kenapa? Masih ada tahap yang lebih penting juga di sana adalah kita melakukan rencana tindak lanjut terhadap rancangan ini yang akan kita buat di sekolah KABND. Seperti itu KABND. Oke. Terima kasih ya kakak-kakak, kita lanjut. Jadi saya mohon kita lebih memperhatikan waktu. Selanjutnya mohon izin Kak Loli mungkin untuk boleh stopkan dulu share screen-nya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ya. Kak Loli boleh mempersiapkan presentasinya. Lalu nanti siapa yang menjadi tim ya, analisis. Jadi menganalisis itu lihat hal-hal yang mana yang mungkin masih sangat kurang. Ya, poin-poin penting yang harus diperbaiki oleh kakak-kakak, oleh Kak Loli nanti contohnya seperti itu. Jadi mohon untuk kita lebih memperhatikan rancangan yang ada. Oke, baik kakak-kakak, kita acak dulu ya siapa yang nanti akan menjadi analisis ya, penganalisis dari rancangan yang dibuat oleh Kak Loli. Ya. Kak Restin, silakan Kak Restin untuk boleh menganalisis rancangan yang akan dipaparkan oleh Kak Loli. Silakan Kak Loli sepenuhnya. Baik kakak, sebelumnya saya izin share screen dulu. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya mencoba mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Yang pertama, tujuan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang ini mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab dan kerjasama tim. Yang kedua, berpartisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga voli dan meningkatkan kebugaran. Yang keempat, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab antar peserta didik dan komunikasi antar peserta didik. Yang kelima, menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada kemandirian dan gotong royong. Apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah penyelenggaraan perlombaan voli antar kelas yang merupakan bagian dari rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan sport education model. Produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang dirancang akan dipublikasikan. Yang pertama, saya mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam bentuk foto dan video untuk diupload di media sosial sekolah maupun grup seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian selama pertandingan berlangsung, itu kita bisa melakukan siaran langsung melalui media sosial Facebook dan Instagram. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek yang dirancang, ya pertanyaan kunci ini, mengapa SEM penting diterapkan dalam pembelajaran? Yang kedua,
seberapa terlibat peserta didik dalam menjalankan peran mereka dalam pertandingan voli antar kelas. Tipe proyek yang dipilih adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu memecahkan masalah dalam dunia nyata. Yang berikut model pembelajaran yang dipilih oleh saya itu pembelajaran berbasis pembelajaran sport education model. Siapa saja peserta yang akan dilibatkan, yaitu semua peserta didik SMKN Riung mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kapan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama waktu proyek berjalan? Jadi proyek akan dilaksanakan itu mulai dari pengelolaan musim, persiapan latihan, kompetisi dan afiliasi itu dari tanggal 7 sampai 12 April 2025. Penyiapan pertandingan itu 21 sampai 26 April 2005. Puncak pertandingan itu 28 April sampai 2 Mei. Pencatatan pertandingan itu dilaksanakan selama pertandingan itu 28 sampai 2 Mei. Festival akhir musim dilaksanakan pada tanggal 2 Mei. Evaluasi dan refleksi itu dilaksanakan 3 sampai 4 Mei. Kenapa saya memilih pada bulan ini? Karena memang kami di SMK, bulan-bulan sebelumnya itu siswa yang lain tuh ada prakirin, ada praktek. Kemudian waktu 2 Mei ini saya ambil waktu peringatan Hari Pendidikan Nasional. Sehingga mungkin ketika saya sampaikan atau membuat rencana tindak lanjut nanti, ini mungkin bisa dipahami oleh rekan-rekan guru yang lain. Selanjutnya, mata pelajaran yang dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu pertama yaitu PJOK saya sendiri, yang menjadi lokomotif. Kemudian guru TIK, yaitu mendukung IT dan publikasi. Selanjutnya bahasa Indonesia, menulis laporan dan publikasi. Atau bisa ditambah dalam seksi acara. Selanjutnya seni budaya. Seni budaya ini kita libatkan untuk mengisi acara di antara jeda pertandingan. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek ini saya rancang termasuk pada bagian kokurikuler. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK, yang sudah dipaparkan di depan tadi. Mata pelajaran lain yang terlibat yaitu informatika atau TIK, bahasa Indonesia dan seni budaya. Peran yang terlibat guru sebagai pendamping dan fasilitator, peserta didik sebagai panitia dan peserta pertandingan. Selanjutnya lokasinya dilaksanakan di SMKN Riung. Produk yang dihasilkan yaitu perlombaan voli antar kelas dengan membuat bagan dan aturan pertandingan, spanduk atau baliho pertandingan, poster pertandingan yang kita bisa buat sendiri atau kita latih siswa untuk mengelola Canva. Selanjutnya, dokumentasi foto video dari tahapan persiapan sampai tahap evaluasi. Teknologi yang digunakan yaitu handphone, Android, kamera, speaker aktif, mic, wireless, dan internet. Gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan yaitu tingkat satuan SMK Negeri Riung kelas 10 sampai 12, tema sport education model, pertandingan voli antar kelas. Topik yang saya ambil yaitu berkolaborasi, berkompetisi
berkompetisi dan berenergi melalui voli. Total waktunya 1 bulan. Kenapa saya hanya mengambil waktu 1 bulan tadi sudah saya jelaskan tadi di depan, karena di SMK mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya dimensi profil pelajar Pancasila itu dimensi bergotong royong, mandiri dan kreatif. Elemennya itu, sub-elemennya, kalau dari gotong royong itu sub-elemennya yang saya ambil yaitu kolaborasi, yaitu kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, terus saling ketergantungan positif dan koordinasi sosial. Elemen mandiri yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Selanjutnya, elemen kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya atau tindakan. Tujuan pembelajaran mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab dan kerjasama tim, berpartisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga voli dan meningkatkan kebugaran, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab dan komunikasi antar peserta didik, menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada kemandirian dan gotong royong. Yang berikut, pembagian peran, guru sebagai pendamping dan fasilitator, peserta didik sebagai panitia dan peserta. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan yaitu yang pertama aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, pegawai, orang tua murid. Yang berikut aset fisik, yaitu lapangan voli, peralatan olahraga. Kemudian aset finansial, yaitu dana bos dan dana komite. Namun ini sepertinya terpotong tadi. Ada itu aset sosial, yaitu masyarakat sekitar, pemerintahan desa, dan puskesmas. Alur pembelajaran berbasis proyek. Alur pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama peluncuran proyek. Yaitu aktivitasnya yang pertama pengumuman kepada siswa, penjelasan tujuan dan harapan, memberikan penjelasan yang jelas tentang aturan pertandingan, serta pembentukan tim kerja, penentuan jadwal dan tugas, memberikan motivasi dan antusiasme. Yang berikut, tahap pengumpulan informasi, yaitu saya kumpulkan mulai dari data peserta didik, data guru dan pegawai, data lingkungan sosial, melalui metode observasi, wawancara maupun dokumen laporan. Alat bantu pengumpulan data yaitu menggunakan Google Form, kamera, dan handphone Android, maupun data-data dari pihak TU. Selanjutnya, pengembangan dan umpan balik. Siswa merancang dan berlatih untuk pertandingan dengan bimbingan dan umpan balik dari guru. Yang terakhir yaitu presentasi. Presentasi itu ya mungkin ini dilaksanakan ketika rencana tindak lanjut mungkin, saya juga kurang paham. Yaitu judul yang berisi tema dan topik proyek, tujuan, produk utama, publikasi proyek, pertanyaan kunci, tipe dan model proyek, peserta, waktu kegiatan, mapel yang terlibat, jenis proyek, tabel gambaran besar proyek, dan alur pembelajaran berbasis proyek. Itu saja, terima kasih pemaparan dari saya mengenai rancangan berbasis proyek dalam KBS. Kurang dan lebihnya kita sama-sama berdiskusi. Terima kasih. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kakak Restin untuk menganalisis serta mengoreksi hasil. Oke, baik, terima kasih.
atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menganalisis kembali apa yang sudah dipaparkan oleh Kakak Loli. Di sini ya, Kakak Loli sudah melakukan atau menyusun rancangan untuk KBS. Nah, dalam rancangan ini Kakak Loli sudah merancang secara baik, tetapi di sini saya mau sedikit bertanya, dalam waktu atau kapan terlaksananya KBS itu, atau dalam DLC. Di sini sama tanya, kira-kira di bulan April itu apakah tidak terganggu dengan situasi atau keadaan siswa di kelas 12 dalam melaksanakan ujian? Mungkin itu saja dari saya, Kakak. Saya kembalikan kepada Kakak Loli. Baik, mohon izin ya Kak Restin, kelihatan Kak Loli terpental nih, mungkin jaringan, sehingga tidak menjadi masalah. Nanti kalau ketika Kak Loli masuk, nanti baru ditambah, atau mungkin baru dijawab oleh Kak Loli, biar kita mengantisipasi waktu ya. Begitu ya, Kak Restin, bisa toh? Halo Kak Restin, apakah mendengar suara saya? Kak Restin juga sudah terpental. Kakak Fasil, soalnya Kak Risti ini dari setengah jam yang lalu tuh ada WA saya, jaringan di sana agak setengah mati kakak. Tapi artinya kan Kak Restin masuk nih. Iya kakak. Oke, tidak apa-apa. Kita tampung dulu ya, sambil menunggu Kak Loli dan Kak Restin untuk kembali bergabung ke ruang ini. Mungkin selanjutnya ya, tadi Kak Restin nanti akan dianalisis oleh mungkin Kak Wende atau mungkin Kak Loli sebentar, kembalikan. Tapi mungkin sekarang kita untuk meminimalkan waktu yang ada, kita lanjut dulu ya kakak-kakak. Jadi mohon izin ya, saya kembali untuk boleh kita acak ya. Nanti mungkin yang berikut ya. Oke, kakak-kakak kita mulai. Kak Ambo untuk boleh lakukan ya presentasi ya, melakukan presentasi. Lalu kemudian nanti siapakah yang akan menganalisis? Nanti ya kita sekali lagi kita acak ya. Oke, Kak Paji yang menganalisis dari presentasi ya, rancangan yang akan dilakukan oleh Kak Ambo. Silakan Kak Ambo. Baik kakak-kakak semua, mohon izin saya share screen. Ya silakan Kak Ambo, boleh share screen. Baik, terima kasih. Mohon izin saya untuk share screen dari laptop ini tidak ada aksesnya. Saya minta bantuan kakak Paji bisa share screen. Oke, silakan Kak Ambo, kemudian Kak Paji siap untuk boleh menganalisis.
Siap ya? Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat malam untuk kita semua. Yang pertama, ucapkan terima kasih ke Kakak Fasil sudah bersedia untuk share screen karena ada kendala di laptop. Yang pertama, berkaitan dengan yang mau disampaikan pada kesempatan ini, yang mau dipresentasi di 31C2 merancang program pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah KBS. Lanjut ke slide berikut. Sudah Kak Ambu, silakan lanjut. Di Apakah sini ter- kegiatannya turnamen bola voli antara kelompok melalui sport edukasi model SEM. Lanjut Kak. Ya, di slide berikut jadi baik kakak semua, ini fasilitator kita untuk di PKG Kapten Ngare kelas 5, Kakak Osvaldus. Saya selaku peserta PKG kelas 5 Kapten Ngada, Matius Yohanes Ibu Batu. Lanjut Kak. Baik, yang berikut latar belakang. Sport edukasi model SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Dalam rancangan ini saya mengambil pembelajaran PJOK dengan berbasis proyek dalam bentuk turnamen bola voli antara kelompok melalui sport edukasi model SEM yang akan dilaksanakan ini merupakan hasil diskusi dalam KBS Pensat Riba. Ini nama komunitas belajar SMP Negeri 1 Riung Barat, yaitu hasil identifikasi dari ketujuh aset yang ada di sekolah: manusia, sosial, politik, aset lingkungan atau alam, aset fisik, aset agama, dan budaya, aset finansial. Semua aset tersebut dapat dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk kegiatan turnamen bola voli, mulai sarana dan prasarana yang ada sampai pada alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen sepak bola antar kelompok, siswa dapat mengalami kompetisi sejati menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen bola voli antara kelas ini dipilih karena ada banyaknya minat peserta didik melalui hasil survei dengan perwakilan murid dari setiap kelas, dan tentunya ini menjadi ajang penjaringan minat dan bakat khususnya dalam cabur bola voli sebagai persiapan tim SMP Negeri 1 Riung Barat untuk mengikuti agenda tahunan kegiatan porseni tingkat rayon safari Kecamatan Riung Barat yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2025. Lanjut Kak. Bukan ini Kak, tidak muncul ya. Tujuan
Tujuan peserta didik yang berakhlak mulia, sportivitas, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai sosial melalui pengalaman nyata bermain sesuai dengan peran yang diminati. Berikut menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menerapkan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Slide berikut, Kak. Produk yang dihasilkan di sini turnamen bola voli antar kelompok. Yang berikut capaian dan tujuan. 1. Capaian dan tujuan pemahaman tentang aturan permainan bola voli. Langkah-langkahnya pembahasan dalam technical meeting, perannya siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Lini masa 21 April 2025. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Langkah-langkahnya latihan dalam pengelolaan musim, peran siswa yang menjadi peserta, pelatih, atau manajer. Lini masa 22 April 2025. 3. Capaian dan tujuannya pemahaman taktik permainan bola voli. Langkah-langkahnya menganalisis pertandingan bola voli dalam turnamen, peran siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan manajer. Lini masa 23 sampai 25 April 2025. 4. Sportivitas dan kerjasama. Langkah-langkah penyelenggaraan turnamen bola voli. Penyelenggaraan turnamen bola voli yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan. Peran siswa yang menjadi peserta, pelatih, atau manajer. Ini masa 28 April sampai 2 Mei 2025. 5. Kepemimpinan melalui peran dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya pemilihan peran dan dalam tahap afiliasi. Peran siswa yang akan menjadi panitia, peserta, pemain, kapten tim, pelatih, dan peran lainnya dalam SEM. Ini masa 28 April sampai 1 Mei 2025. Next, Kak. Struktur program dan mitra komunitas belajar. 1. Melalui kegiatan kokurikuler. 2. Murid yang terlibat adalah seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Bering Barat. 3. Waktu kegiatan dilaksanakan mengacu pada program kalender pendidikan dalam kurung kegiatan bulan bahasa pada pertengahan September genap tahun pelajaran 2024-2025 yang telah dijadwalkan mulai dari tanggal 21 April sampai dengan 1 Mei 2025. 4. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. 5. KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari 1 orang guru mapel PJOK. Mitra dengan KBS mapel agama itu berkaitan dengan ibarat untuk menumbuhkan iman dan ketakwaan. Kedua, mitra dengan KBS mapel Bindo itu berkaitan dengan proposal, spanduk, protokoler saat pembukaan dan penutupan. Yang berikut mitra dengan KBS mapel seni budaya berkaitan dengan acara, dance, tarian, vokal solo, vokal grup. Yang berikut mitra dengan KBS Mapel TIK yang berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi live streaming melalui YouTube dan Facebook sekolah. Yang berikut mitra dengan para pendamping kelompok sebagai koordinator di masing-masing kelompok kepanitiaan. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat yang berasal dari murid dalam kurung antar kelompok dan sponsor dari orang tua murid dan pihak-pihak lainnya. Next. Berikut aset yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang berprofesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya yang berjumlah 12 orang. Berikut peserta didik yang berjumlah 90 orang. Masing-masing kelompok akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, medis, penonton, dan lain sebagainya. Yang berikut, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk
menyelenggarakan turnamen bola voli antar kelompok. Yang berikut, sekolah memiliki jaringan internet yang cukup baik untuk melakukan live streaming pertandingan. Berikut sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen bola voli antara lain kelas mulai dari lapangan, bola, kon, fluid, bendera fair play, bendera sudut, bendera rompi, papan skor, dan peralatan pendukung lainnya. Next, Kak. Yang berikut tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan turnamen. Kedua, faktor alam, cuaca. Berikut motivasi peserta. Meningkatkan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Berikut manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar pemain. Berikut evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Berikut keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan KBS dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Next, Kak. Solusi. Solusi yang pertama, penjadwalan yang efisien waktu pertandingan. Berikut, mengatur jadwal pertandingan seefektif mungkin dengan mempertimbangkan situasi alam atau cuaca. Berikut, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Berikut, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Berikut, memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Berikut, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program tersebut dilaksanakan. Next, Kak. Gambaran karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu mata pujoka. Mata pelajaran lain yang terlibat, mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, seni budaya, dan peran terlibat, pemain, pelatih, wasit, panitia pelaksana, lokasi lapangan SMP Negeri 1 Bandung Barat, produk yang dihasilkan, kegiatan turnamen bola voli antara kelompok, teknologi yang digunakan HP sebagai kamera untuk media live streaming, handycam untuk pengambilan gambar. Next. Gambaran besar pembelajaran berbasis proyek yang dirancang tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 1 Bandung Barat kelas 7-9. Tema gaya hidup berkelanjutan. Topik menumbuhkan budaya hidup sehat melalui olahraga. Total waktu 4 hari. Dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Elemen, sub-elemen, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Tujuan pelajaran, terwujudnya siswa bugar sehat, saling menghormati, fair play, dan meningkatkan prestasi. 2. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Menerapkan konsep belajar aktif. Siswa dapat belajar secara nyata dalam konteks kehidupan. Pembagian peran, pemain, pelatih, wasit, panitia pelaksana, aset atau kekuatan sekolah yang digunakan, aset manusia, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan, siswa, aset fisik, sarana prasarana, aset sosial, membangun kerjasama yang baik di antara semua elemen dalam lingkup sekolah, aset politik, dukungan dari kepala sekolah dalam pelaksanaan proyek, aset agama budaya, pembiasaan diri untuk saling menghargai dan menghormati, aset lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan dalam mendukung proyek, aset finansial, dana rutin untuk kegiatan pengembangan kompetensi minat dan bakat siswa. Berikut alur pembelajaran berbasis proyek. Alur peluncuran proyek. Aktivitas KBS Pensa terlibat merancang program kerja yang dapat memaksimalkan peran siswa dalam berbagai aktivitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka dalam menunjang gerak gaya hidup berkelanjutan dengan peningkatan kesadaran budaya hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Alur pengumpulan informasi. Aktivitas hasil analisis penjaringan minat dan bakat melalui kuesioner yang disebarkan ke setiap kelas. Berikut pengembangan dan umpan balik. Pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan data tentang
tantangan, hambatan yang dihadapi perasaan melalui refleksi dari peserta. Lalu berikut presentasi aktivitasnya. Peserta didik secara bersama-sama melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Hal-hal yang direfleksi adalah kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya dan perasaan yang dirasakan pada saat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Terima kasih. Baik, jadi sekian saja pemaparan materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kakak semua untuk bisa memberikan masukan atau ada hal yang perlu dikurangi dari rancangan program yang dibuat sehingga bisa berjalan dengan efektif ketika dalam pelaksanaan nanti. Waktunya saya berikan. Sebelum yang terakhir ke kakak yang selaku kakak siapa tadi? Kakak Paji. Sebelum waktunya saya serahkan ke Paji, saya berikan ke kakak yang lain untuk bisa memberikan masukan. Baik, terima kasih Kakak Endo yang sudah merancang model pembelajaran berbasis proyek. Lama saya mengikuti presentasi Kakak Embo ini nih, dari awal sampai akhir ini nih, dalam pemaparan yang sudah Kakak Embo bahas, itu sudah sangat bagus dan terstruktur. Mungkin dari saya hanya itu saja. Saya kembalikan ke Kakak Embo. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Paji. Kakak Paji, waktunya saya belum berikan untuk menyampaikan hasil analisisnya, tapi saya masih berikan kesempatan ke kakak yang lain. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikurangi atau ditambahkan karena ini demi keberlangsungan saat di waktu-waktu selanjutnya. Ini Baik, terima kasih Kambo ya yang telah mempresentasikan ya rancangan project ya dengan sport education model ya, dengan KBS yang ada di sekolah nanti ya. Tapi mungkin pertanyaan saya mungkin satu hal saja yang mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Embo ya, berkaitan dengan rancangan ini ya. Apakah rancangan ini ya dari Kakak Embo ya itu masuk dalam program ya intrakurikuler, ekstrakurikuler atau KP5? Seperti itu. Itu mungkin dari saya, Kak Embo. Silakan, Kak Embo. Terima kasih. baik kakak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Di sini juga untuk menentukan ini sebagai proyek P5 ekstrakurikuler atau kokurikuler, karena di sini dia mencakupi bagian dari P5-nya juga terdapat di dalam, sedangkan yang ekstrakurikuler berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat peserta didik. Hingga berkaitan dengan pertanyaan dari kakak Fasil juga, ini saya jujur kakak, kalau menurut saya ini masuk dalam ekstrakurikuler yang berkaitan dengan minat siswa, lalu poin berkaitan dengan P5-nya juga masuk, sehingga saya memilihnya itu antara kedua-duanya, antara ekstrakurikuler dengan berkaitan dengan minat dan bakat siswa, lalu selanjutnya dengan P5-nya juga masuk Kak. Itu saja, saya kembalikan mungkin
Kakak David mungkin Baik, bisa terima kasih. tambahkan untuk Ya, terima kasih ya Kak Ambo bahwa karena kegiatan ini masuk dalam karena dia kurang lebih ya berapa hari tadi Kak Ambo ya? Ya. 4 hari ya. hari. Maka kegiatan ini bisa masuk nih ya ke dalam program ekstrakurikuler. Ya. Nah, kalau P5 ya, kalau P5 itu bisa juga masuk di dalam, tapi kalau waktunya bisa diprogramkan mulai dari awal semester ya. Karena dalam satu semester itu kan kita bisa mulai di awal semester kita mulai program. Lalu kemudian target waktu itu contohnya 1 bulan atau 2 bulan itu baru masuk pada proyek P5. Tapi mungkin rancangan ini ya itu karena waktunya 4 hari, maka ini lebih merujuk pada program ya ekstrakurikuler seperti itu. Terima kasih, tapi luar biasa ya kakak-kakak berkaitan dengan rancangan yang sudah dipresentasikan oleh Kakak Ambo ini. Oke, untuk itu saya rasa bahwa tidak ada hal ya yang mungkin menjadi sesuatu yang memang, karena kalau ketika dilihat dari rancangan yang ada ya ini sudah bisa menggambarkan tentang bagaimana program ya dari model pembelajaran sport education model. Bahwa mulai dari persiapan musim sampai dengan terakhir itu pada tahap mengevaluasi. Ya. Mungkin ini juga sama ya dengan dari Kak Luli tadi. Ya. Dan seperti itu. Terima kasih ya Kak Ambo yang telah mempresentasikan. Baik kakak-kakak, sekali lagi mari kita berikan aplaus dulu ya untuk Kak Ambo yang begitu luar biasa ya mempresentasikan hasil karyanya. Rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan KBS yang ada di sekolah melalui pembelajaran sport education model. Terima kasih Kak Ambo. Kita lanjut ya pada presentasi kakak-kakak berikutnya. Oke, mungkin karena tadi itu Kak Ambo yang melakukan presentasi, yang menjadi tim penganalisnya adalah Kak Paji. Oh ya, silakan Kak Loli ya, mungkin mau memberikan pertanyaan. Silakan Kak Loli. Ya, baik, terima kasih kakak. Mohon bisa sedikit keluar dari ruang virtual karena gangguan koneksi. Ya, pada kesempatan ini mungkin saya ingin kesempatan yang saya belum selesaikan dalam hari ini mungkin bisa dikoreksi saya, mungkin bisa perbaiki hal yang belum diberi maupun ada hal masih kurang sehingga saya bisa memperbaikinya supaya dalam rencana saya mempresentasikan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, mungkin jaringan Kak Loli sedikit bermasalah, tapi bisa tidak Kak Loli ulangi lagi pertanyaannya? Silakan Kak Loli. Halo Kak Loli, bisa didengar suaranya? Bisa. Bisa. Boleh diulangi lagi pertanyaannya karena memang kami di sini tidak mendengar secara jelas suara Kak Loli. Oke, kakak-kakak, Kak Loli sudah terpental lagi terpental dari ruangan ya meeting ini karena mungkin jaringan di sana ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan berikan ya kesempatan mungkin terakhir sebentar kalau ketika Kak Loli bergabung kembali. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya.
presentasi dari Kak Paji. Halo Kak Paji, sudah siap? Oke, baik. Nah, yang menjadi tim analis ini ya, mari kita sama-sama. Kita mulai kakak-kakak. Langsung saya saja ini. Oke, Kak Leo ya. Siap, siap kakak. Silakan ya Kak Paji untuk boleh mempresentasikan. Tapi mungkin sebelumnya, Kak Luli, apakah mendengar suara kami? Mendengar kakak. Oke, baik. Sebelumnya ke Kak Paji, mungkin Kak Luli ada yang mau disampaikan berkaitan dengan presentasi tadi. Silakan, Kak. Ya. Ada yang mau saya sampaikan ini menyangkut dengan presentasi saya. Kalau bisa sebentar saya diberi kesempatan untuk dikoreksi. Itu saja kakak pertanyaannya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Loli ya. Mungkin langsung saja ya. Kebetulan Kak Aristin juga sudah terpental kembali ke terpental ya dari ruang ini, ya ruang virtual. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak Aristin ya, berkaitan dengan hasil rancangan dari Kak Loli ya. Jadi ini ya pertanyaan dari Kak Aristin tadi, kira-kira karena di bulan April itu ya, di bulan April itu siswa kelas 12 itu sudah masuk pada persiapan ya, atau pada saat pelaksanaan ujian akhir ya. Lalu pertanyaannya adalah apakah tidak mengganggu nih ketika di kelas 12 itu yang sedang mengikuti ujian. Begitu ya, Kak Loli, silakan. Oh ya, baik, terima kasih mengenai pertanyaan itu. Ya, mungkin di jenjang SMA maupun SMK ini dia sedikit agak berbeda. Karena di semester ganjil itu siswa kelas 12 mereka melakukan prakerin, yaitu praktek kerja industri yang sekarang dengan IKM itu 6 bulan mereka melaksanakan praktek di dunia usaha atau industri itu selama 6 bulan. Sehingga mungkin waktu yang saya ambil itu di bulan itu dalam rangka persiapan menyongsong 2 Mei. Dan waktu ujian sekolah itu biasanya di bulan Mei. Setelah mungkin kegiatan itu, karena kegiatan tadi puncaknya di 2 Mei, sehingga mungkin mereka masih ada waktu untuk mengikuti itu. Ya, memang agak kesulitan kami di SMK untuk membagi waktu itu, karena siswa kelas 12 itu mereka harus mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Sementara ketika saya tidak melibatkan ini, saya kurang melibatkan mereka untuk terlibat aktif dan mendapatkan kesempatan belajar yang sama pada peserta didik yang lain. Itu saja mungkin jawaban saya kembalikan. Baik, terima kasih ya Kak Loli yang sudah boleh menjawab nih pertanyaan dari Kak Aristin. Kak Aristin, apakah kembali gabung di ruang virtual ini? Siap, Kakak. Iya, silakan. Oke, silakan Kak Aristin, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan, silakan. Siap, Kakak, mungkin penyampaian sudah disampaikan oleh Kakak Lulinya, sudah pas Kakak, mungkin itu saja saya kembalikan Kakak. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini mungkin Kak Luli sedikit masukan ya untuk rancangan yang sudah Kak Luli rancang ini ya, luar biasa. Pembelajaran ya, project ya melalui sport education model ya dengan KBS yang ada di sekolah. Mungkin di sini ya Kak Luli mengambil turnamen bola voli ya,
turnamen bola voli. Mungkin hanya masukan ya untuk Kak Loli. Itu mungkin yang terakhir nih Kak Loli. Oke ya, mungkin tadi sedikit Kak Loli menyampaikan tentang bagaimana presentasi ya. Nah, presentasi di sini Kak Loli, apakah mendengar suara saya? Mendengar kakak. Oke, ya baik. Jadi berkaitan dengan presentasi ya, aktivitas apa nih, alur yang terakhir nih di dalam pembelajaran SEM ya. Nah, aktivitas terakhir ini adalah presentasi. Jadi presentasi di sini adalah bagaimana hasil karya yang sudah ya, yang sudah dihasilkan oleh peserta, baik melalui ya live streaming, kemudian melalui tadi ya sudah disampaikan oleh Kak Loli, melalui Facebook atau media sosial ya, melalui IG dan apa namanya TikTok dan lain sebagainya. Tapi dokumentasi itu menjadi penting ketika terakhir nanti ya, saat kita melakukan apa namanya festival akhir musim. Nah, di situ hasil-hasil karya yang sudah dibuat oleh siswa itu nanti dipajang ya, dipajang di papan mading kah ataukah di ruang kelas, menjadi bukti bahwa memang penyelenggaraan kegiatan SEM itu sudah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah di situ juga bisa memberikan ruang refleksi ya, memberikan ruang refleksi kepada peserta didik apakah penyelenggaraan SEM yang sudah kita lakukan ini dari persiapan awal, persiapan musim, tahapan afiliasi dan seterusnya sampai pada festival akhir musim itu, apakah sudah berjalan maksimal atau tidak. Lalu kemudian kendalanya di mana? Artinya itu bisa disebarkan juga melalui kuesioner. Nah, seperti itu, atau melalui lembar observasi. Kira-kira seperti itu kalau itu berkaitan dengan aktivitas terakhir pada saat presentasi. Sekiranya seperti itu masukan yang mungkin Kak Loli bisa memperbaikinya, begitu. Oke, terima kasih kakak untuk masukannya. Nah, di situ kan ada tabel gambaran besar proyek, artinya langkah-langkahnya kemudian sampai dengan hasil ya, akhir. Karena itu menjadi semacam hasil karya ya, peserta didik, yang mungkin bisa dipajang di papan mading kah ataukah melalui festival akhir ketika pembagian rapor ya, di mana mungkin kesempatan itu bisa diberikan kepada siswa kepada orang tua, kepada komunitas lain juga yang mungkin berkenan hadir pada saat kegiatan itu. Seperti itu Kak Loli, itu masukan. Ya, siap, terima kasih banyak. Ya, jadi pada dasarnya bahwa presentasi yang sudah disampaikan oleh Kak Loli ini ya luar biasa, dan ini bisa diperbaiki sedikit-sedikit lalu kemudian nanti boleh dikirim ya ke LMS sesuai dengan tagihan tugas yang ada. Begitu Kak Loli? Ya, siap, terima kasih Kak. Oke. Ya, silakan. Yang berikut ya, Kak Paji, silakan Kak Paji boleh presentasi ya rancangan yang ada. Jadi, kalaupun ada yang mirip-mirip, ada yang hal yang mungkin sama, boleh dilewati seperti itu. Mungkin kalau ada hal yang berbeda dari presentasi-presentasi kakak yang lain sebelumnya, nah itu boleh dimunculkan sih. Tapi kalaupun ada hal yang sama, mungkin bisa disampaikan secara garis besar. Seperti itu Kak Paji. Silakan Kak Paji. Ya, terima kasih Kak yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan rancangan pembelajaran yang berbasis proyek. Oke kakak, sudah. Ya. Baik, terima kasih Kakak Leo. Ini dari hasil yang saya rancang ini nih, saya ambil tentang turnamen bola tangan. Nah, mungkin ada kesamaan sedikit dengan
Kakak Embo, saya lanjut saja. Lanjut Kakak Leo. Ke capaian sampai. Oke, mohon izin Kak Leo untuk unmute juga, biar suara terdengar jelas dari Kak Paji. Ya, sampai di sini saja. Sampai di sini. Capaian dan tujuan ini nih, capaian dan tujuan pemahaman tentang aturan permainan, langkah-langkah permainan dalam teknik meeting, peran siswa menjadi panitia peserta, pelatih, wasit. Ini saya lini masanya tanggal 13 November, Kakak. Yang kedua, pengembangan individu. Langkah-langkah latihan dalam pengelolaan minimum, itu lini mas. Saya langsung ke lini masinya tanggal 15 November. Yang ketiga, pemahaman taktik atau permainan bola tangan, teknik bermain permainan bola tangan itu lini masinya saya ambil 18 sampai 19. Sekaligus yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Ini anak-anak sudah, Pak peserta didik sudah melakukan permainan. Ini saya ambil di tanggal yang sama, tanggal 18 dan 19 November. Jadi yang capaian dan tujuan ini Kakak, ini saya, kenapa saya ambil tanggal 4 hari yang sangat dekat, karena ini materi SEM ini nih, ini dia pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini awam. Di sekolah saya ini kalau saya paparkan ini mereka merasa kebingungan, jadi saya ambil dalam waktu dekat sehingga kedepannya atau mendekati pembagian raport itu saya bisa mengulangi kembali tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya saya ini mulai dari awal pembelajaran saya kasih pendampingan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tuh peserta didik sendiri yang terjun secara langsung, dan ini pasti mereka merasa kaget, kok kenapa bukan guru, harus kami. Jadi ini yang saya mau terapkan ke mereka, bukan guru yang berperan secara langsung, tapi peserta didik lah yang berperan. Saya hanya sebagai istilahnya saya hanya ini ibaratnya seperti dampingi saja. Mungkin Kakak Leo lanjut. Ya lanjut, struktur. Ya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Melalui kegiatan ini, saya minta maaf, ini kegiatan ini saya ambil sebenarnya ekstrakurikuler Kakak, karena ini kan menjurus ke bakat siswa. Menjurus ke bakat siswa ke dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sendiri. Kedua, murid yang terlibat adalah seluruh siswa SDN Warunembu. Waktu kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program kalender pendidikan pada pertengahan semester ganjil yang telah dijadwalkan mulai dari tanggal 13 sampai 19 November 2024. Penanggung jawab kepala sekolah sendiri. KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJK yang terdiri dari satu guru PJK, saya sendiri. Mitra dengan KBS itu yang di sekolah di SD Warunembu itu
2 orang guru kelas yang membantu dalam kegiatan ini. Seperti ibadah atau doa untuk menumbuhkan iman dan ketakwaan, kemudian pembuatan untuk proposal, spanduk dan sebagainya. Itu kami sendiri yang di dalam situ yang bekerja sama dengan peserta didik sendiri, dengan dibantu oleh beberapa orang tua komite. Naik ke Leo. Lanjut ke Leo. Kemudian tantangan yang dihadapi itu pengelolaan waktu jadwal ini kalau 4 hari saja ya termasuk padat, keterbatasan waktu dalam memperoleh penyelenggaraan kegiatan turnamen ini. Faktor alam atau cuaca juga sangat terpengaruh juga di sana. Motivasi peserta ini meningkatkan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama kegiatan itu berlangsung. Manajemen tim itu menjadi kesulitan dalam manajemen ini, termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antara pemain. Evaluasi dan umpan balik, memberi evaluasi yang efektif, memberi umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Jadi ini saya membimbing kembali mereka. Keterlibatan orang tua dan komunitas juga ada di dalam situ juga. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dalam KBS mempengaruhi dan dukungan peserta didik. Lanjut Kak Leo. Solusi penjadwalan yang efisien, waktu pertandingan. Yang kedua, mengatur jadwal pertandingan selektif, mungkin dengan pertimbangan situasi alam dan cuaca, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Memberi umpan balik secara individual untuk setiap peserta didik. Mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali untuk menjelaskan tujuan program tersebut. Gambaran karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang itu, mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu guru PJK. Mata pelajaran lain yang terlibat itu guru kelas. Peran yang terlibat itu peserta didik itu sebagai pelatih, wasit, panitia, pelaksana. Lokasinya itu lapangan SD Warung Nembu, itu lapangan juga kami nantinya modifikasi. Lanjut, produk yang dihasilkan kegiatan turnamen bola tangan antar kelas. Jadi teknologi yang digunakan ini kami hanya gunakan HP saja sebagai kamera dan media video. Lanjut ke Leo. Gambaran besar pembelajaran berbasis proyek yang dirancang ini tingkat satuan pendidikan SDN Warung Nembu. Kelas ini yang saya ambil kelas 2, 3, dan 6. Karena kebetulan di situ hanya ada 3 kelas dari 6 rombel, yang ada hanya 3 rombel. Jadi yang dalam permainan bola tangan ini saya mengambil kelas tinggi sebagai panitia pelaksanaan, dan yang bermain itu kelas 2 lawan kelas 3. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi ini kan permainan baru, jadi berkelanjutan terus. Kalau mereka sudah tahu berarti berkelanjutan terus. Topik menumbuhkan budaya hidup sehat melalui olahraga. Total waktu cuma 4 hari. Dimensi profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan kreatif. Elemen subelemen itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Tujuan pembelajaran terwujudnya siswa bugar sehat, saling menghormati, dan meningkatkan prestasi. Dua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Tiga, menetapkan konsep belajar aktif. 4, siswa dapat belajar secara nyata dalam konteks kehidupan. Pembagian peran itu pemain, pelatih, wasit, panitia pelaksana. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan itu ada aset. Kakak Paji, mohon izin Kak Fasil ada mau bicara. Silakan Kak Fasil. Oke, Kak Paji, terima kasih. Jadi mungkin bisa disampaikan ya hal-hal yang mungkin menjadi pokok ya, yang menjadi pembeda, karena ini rancangan ini hampir sama ya dengan Kak Ambo ya. Hanya mungkin berbeda di situ adalah permainan bola tangan dengan permainan bola voli ya. Nah sekarang mungkin mungkin yang terakhir mungkin bisa dilihat di situ adalah kira-kira yang menjadi pembedanya itu ada di mana ya, begitu. Kalau mungkin diturunkan terakhir mungkin ada hal yang mungkin beda. Oke, saya rasa mungkin tidak ada yang beda ya. Ini sama. Hampir Ini sama. hampir sama. Konkret saja Kak Paji, target waktu 4 hari nih. Kira-kira mungkin kami bisa tahu gambaran siswa itu ada berapa. Nah, ada berapa orang, lalu kemudian di situ apakah dalam waktu 4 hari ini efektif atau tidak? Pembagian perannya seperti apa? Seperti itu. Dengan fasilitator atau guru pendamping hanya 3 orang ya. Komunitas praktisi PJOK, kakak sendiri, kemudian ditambah dengan 2 guru kelas. Kira-kira seperti apa? Apakah target 4 hari itu bisa maksimal? Seperti itu. Sehingga kalaupun tidak maksimal, langkah Kak Pajinya seperti apa? Apakah bisa ditambahkan waktunya ataukah seperti apa? Mungkin seperti itu Kak Paji, silakan. Ya, terima kasih. Saya mulai dari awal ini. Kami di sana tuh jumlah siswa tuh 26 orang. Yang terdiri dari kelas 2 itu tuh ada 6 orang, kelas 3 ada 9 orang, dan kelas 6 tuh ada 11 orang. Kemudian waktu yang saya ambil itu tuh saya ambil 4 hari. Sebelum saya mulai penerapan tentang rancangan ini nih, saya coba-coba akan dari hasil rancangan saya ini saya akan kirim ke grup SD ini, SDN Warunembu, untuk teman-teman bersama kepala sekolah mereka melihat kalau memang bisa, saya pasti usahakan. Dalam arti saya hanya memberi pemahaman atau saya hanya memberi pandangan bahwa SEM ini nih, atau ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini seperti apa. Mungkin sehingga teman-teman guru dengan atasan saya bisa punya gambaran tentang pembelajaran yang seperti ini. Sehingga saya juga tidak mau bahwa Bapak Haji hanya ikut PKG ini hanya itu saja, begitu saja. Jadi saya ingin dalam waktu dekat ini saya harus kasih tunjuk bahwa ini yang saya pelajari selama saya ikut. Walaupun waktu hanya 4 hari, tapi sedikit mereka tahu bahwa oh ini nih bukan ini yang Pak Guru ikuti ini
bukan sembarang Baik, itu, baik, tapi baik. ini Terima betul-betul. kasih Kak Paji. Ya, terima Ya. kasih Kak Paji. Itu sudah pasti ya akan disosialisasikan ke sekolah melalui RTL nanti, rencana tindak lanjut. Rancangan yang sudah dibuat oleh Kak Paji ini, lalu kemudian itu nanti akan dipresentasi melalui komunitas belajar yang ada di sekolah, melalui kegiatan RTL, rencana tindak lanjut. Jadi tidak perlu harus dikirim dulu ke grup, kemudian mereka membaca. Jadi langsung nanti ada waktunya ketika Kak Paji melakukan RTL itu, disitulah Kak Paji memaparkan hasil rancangan yang ada. Seperti itu Kak Paji. Lalu kemudian ini masuk dari saya, ya, masukan dari saya, sebaiknya ya, karena jumlah siswa 26 orang, ya. Nah, buatlah konsep ya pertandingan itu per kelompok, ya. Tidak harus kelas 7 atau kelas 3 melawan kelas 5 atau ke kelas 3 melawan kelas 6. Itu sangat tidak fair namanya, tidak seimbang. Dan bagaimana dalam konsepnya adalah Kak Paji membentuk itu dari berbagai kelompok antara kelas 3, kelas 4, dan kelas 6, atau ke kelas, ya seperti tadi yang Kak Paji sudah paparkan itu. Jadi begitu, itu masukan ya. Sekiranya terima kasih ya Kak Paji ya. Mungkin bisa ditambahkan ya masukan ini dari Kak tadi yang menganalisis tadi siapa? Kak siapa tadi? Leo. Saya Kakak. Oh ya, Kak Leo, silakan. Oke, silakan Kak Leo. Oke baik, terima kasih untuk waktu. Saya coba menganalisis. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Kakak Fasil sama seperti apa yang saya pikirkan tadi, itu mengenai jumlahnya peserta didik. Karena peserta didik di sana tidak banyak, hanya sedikit. Jadi untuk Kakak Paji bisa menyesuaikan waktu pelaksanaannya. Mungkin dari saya hanya itu saja Kakak Fasil. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Leo ya, luar biasa. Mungkin ya selanjutnya mungkin dari Kak Loli sekaligus nanti Kak Paji menanggapi ya apa yang disampaikan oleh Kak Loli dan Kak Leo. Silakan Kak Loli. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba sedikit menambahkan atau kita belajar bersama bahwa dalam rancangan ini saya melihat kurang ada tipe proyeknya, tipe proyek yang diambil ini tipe proyeknya apa? Ya, seperti yang saya pelajari di modul itu ada tipe memecahkan masalah dalam dunia nyata atau tantangan membuat karya. Ya, sehingga mungkin waktu presentasi peserta atau rekan-rekan guru mereka tidak kebingungan. Ya, karena tipe yang diambil ini memang kita mau menjawab atau masalah yang ada di sekolah. Misalnya minimnya kesempatan atau pengembangan bakat. Selanjutnya tadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Fasil pada apa yang sudah dipresentasikan oleh Kakak Embo mengenai ini masuk ke dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler atau P5. Itu saja tambahan dari saya kembalikan. Langsung Kak Paji, langsung to the point, langsung dijawab. Baik, terima kasih. Saya jawab dari Kakak Leo. Nah, saya jawab untuk dari Kakak Leo itu tuh saya hanya memberikan gambaran tentang rancangan pembelajaran yang berbasis sport education model. Kemudian dari Kakak Luli itu tipe proyek yang Kakak Luli tanya itu saya ambil pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir itu tuh saya ambil ekstrakurikuler. Nah, itu bakat siswa, menjurus ke bakat siswa.
Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke kakak berdua. Mungkin ada tanggapan dari saya lagi, saya kembalikan. Oke, baik. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Kak Paji ya, berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Loli dan Kak Leo. Artinya bahwa memang harus digambarkan secara jelas berkaitan dengan jumlah siswa. Lalu kemudian yang kedua adalah apakah proyek atau rancangan proyek ini masuk dalam kegiatan apa? Apakah kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, ataukah P5 ya. Lalu kemudian rancangan ini ya Kak Paji, itu bukan hanya sekedar coba-coba. Artinya bahwa harus dijalankan. Ya, harus dijalankan karena memang ada tindakan ya yang harus Kak Paji lakukan itu, yaitu pada kegiatan RTL nanti. Itu menjadi nyata bahwa memang kegiatan itu Kak Paji akan lakukan di sekolah. Berkaitan dengan model pembelajaran sport education model. Seperti itu Kak Paji. Itu masukan ya dari Kak Loli dan Kak Leo. Baik, terima kasih Kak Paji, luar biasa presentasi yang sudah disampaikan ini. Semoga ini ya Kak Paji boleh meramu ya, merevisi dan memperbaiki hal-hal yang menjadi masukan dari kakak-kakak peserta tadi untuk nanti kakak-kakak Kak Paji bisa paparkan nanti di komunitas yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Kak Paji. Sekali lagi kakak sekalian, mari kita berikan dulu ya aplaus untuk Kak Paji ya. Oke, baik. Yang berikut mungkin tak ada tersisa ya 3 orang, yaitu Kak David, Kak Leo, dan Kak Ristin ya. Oke, saya langsung saja. Ya, Kak Leo nanti akan dianalisis oleh apakah Kak David atau Kak Ristin ya. Oke, kita mulai. Oke, Kak David ya, yang akan menganalisis. Otomatis terakhir nanti Kak Lea, Kak Leo ya. Oh, Kak Leo yang presentasi, Kak David yang analisis. Otomatis terakhir Kak Ristin akan dianalisis oleh Kak Wende ya. Seperti itu kakak. Oke. Ya, silakan Kak Leo. Kalaupun Oke, sama baik. ya, bisa dipersingkat ya presentasinya. Silakan Kak Leo, sepenuhnya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk yang pertama, izinkan saya untuk menampilkan share screen hasil pekerjaan saya. Oke, langsung saja. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM di dalam permainan bola voli mini. Dengan turnamennya itu SDN Sobo Cup. Dan tujuan yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sportivitas dalam olahraga. Dan tujuan yang keempat, mendorong kerjasama dan dalam mengambil keputusan dan dalam konteks permainan kelompok. Produk utama, produk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis SEM dengan mengadakan turnamen bola voli mini SDN Sobo Cup yang diikuti oleh kelas 3 dan kelas 3 sampai kelas 6 di SDN Sobo. Mungkin setelah ini saya bisa memperbaiki mengenai peserta. Dan berikut produk hasil karya. Produk hasil karya, turnamen langsung yang diadakan di sekolah, terus laporan kegiatan, dokumentasi foto dan video. Yang keempat, pertanyaan kunci. Bagaimana pembelajaran berbasis SEM dapat meningkatkan keterampilan motorik peserta didik?
Yang berikut, bagaimana peserta didik dapat bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, sejauh mana keaktifan peran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran SEM. Yang kelima, tipe proyek yang dipilih untuk pembelajaran berbasis proyek, memecahkan masalah, dan tantangan membuat karya. Terus berikut model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih itu Sport Education Model atau SEM. Yang ketujuh, keterlibatan. Keterlibatan di sini saya memilih peserta kelas 3 sampai kelas 6 dan mungkin dari presentasi kakak-kakak sebelumnya itu mungkin saya akan menambahkan untuk peserta itu tuh bisa semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk waktu pelaksanaan selama masa jeda semester 1 itu nanti akan disesuaikan dengan situasi dan keadaan di sekolah. Dan yang berikut pelajaran yang terlibat, yang pertama PJOK, yang kedua matematika, yang ketiga bahasa Indonesia, ada agama, bahasa Inggris dengan pendidikan Pancasila. Yang ke-10 pembelajaran berbasis proyek. Dan pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya di sini seharusnya ekstrakurikuler karena waktu pelaksanaan ini selama 4 hari. Mungkin saya akan perbaiki. Dan berikut tabel menggambarkan karakter. Di sini yang pertama itu mata pelajaran yang terlibat itu PJOK, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, agama, dan bahasa Inggris. Karena di permainan voli itu ada istilah-istilah bahasa Inggris, sehingga di situ juga ada peran bagaimana mereka bisa menerjemah. Dan berikut peran yang terlibat. Peran terlibat ini adalah PJOK menjadi peran yang paling utama dan peran MAPELS yang lainnya sebagai penunjang. Terus lokasinya itu di halaman sekolah SDN Sobo. Produk yang dihasilkan turnamen kompetisi permainan dan video dokumentasi dan aktivitas proyek. Teknologi yang digunakan ini penggunaan Canva dan media sosial. Berikut tabel gambaran besar. Yang pertama untuk tingkat satuan pendidikan kelas ini kelas 3 sampai kelas 6, nanti baru dirubah dengan tema bola voli mini SDN Sobo Cup. Topik turnamen bola voli mini. Total waktu yang saya ambil ini 2 hari. 2 hari dalam jeda waktu semester 1. Dimensi profil pelajar Pancasila kreatif, ini saya masuk kreatif, nanti baru ditambahkan dengan yang lain seperti gotong royong dan kerjasama. Dan sub elemen ini menghasilkan karya. Itu ada kerjasama, ada gotong royong, dan kreativitas dari peserta didik. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan mempraktikkan pembelajaran model SEM melalui pertandingan bola voli mini. Dan pembagian peran, di sini guru sebagai fasilitator mengarahkan dan mengevaluasi serta merefleksikan dan berpartisipasi aktif. Aset kekuatan sekolah yang digunakan itu adalah lapangan sekolah, ada fasilitas TIK sekolah untuk mendukung dokumentasi dan presentasi. Yang berikut dukungan komunitas sekolah, guru dan orang tua. Terus berikut alur pembelajaran berbasis sekolah, yaitu peluncuran proyek, aktivitasnya Sport Education Model, SDN Sobo Cup, pengumpulan informasi, ini nanti baru saya tambahkan semua kelas, dan pengembangan umpan balik. Setiap tahapan dalam pembelajaran SEM akan dilakukan refleksi dan umpan balik. Presentasi pelaksanaan turnamen pertandingan bola voli mini SDN Sobo Cup. Mungkin dari saya hanya sekian. Untuk waktu berikutnya saya berikan kepada Kakak David untuk menanggapi atau ada masukan dan usul saran. Saya persilakan kepada Kakak David. Silakan Kakak David.